Gadis ini tiba-tiba menyadari dia tak bisa keluar dari sekolah. Karena saat dia melangkah keluar gerbang sekolah, dia akan dibawa kembali ke ruang bawah tanah sekolah dalam sekejap. Dia tak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa terus mencoba, tapi bagaimanapun hasilnya tetap sama. Saat dia bingung, dia tiba-tiba melihat noda darah di pipa. Dan ada tanda-tanda yang ditinggalkan polisi. Apakah ini terkait dengan pengalamannya saat ini? Dia berusaha mengingat kembali, tapi tak bisa mengingatnya. Dia mencari sahabatnya untuk berbagi hal aneh ini, tapi sahabatnya tak melihatnya, dan menempelkan pemberitahuan orang hilang di lemari. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin dia sedang dalam mimpi? Dia datang ke lapangan basket dengan bingung. Ternyata para guru dan siswa sedang adakan upacara peringatan untuknya. Ini membuatnya ketakutan. Apa mungkin dia sudah mati? Saat ini seorang pria bernama Jimmy tiba-tiba muncul. Dia beritahu gadis ini bahwa dia memang sudah mati. Dan dia sama dengan gadis ini, mereka hanyalah roh. Dia tak percaya perkataan Jimmy. Dia bergegas berteriak untuk menarik perhatian orang-orang. Tapi nyatanya tak ada yang mendengarnya. Untuk membuat gadis ini terima kenyataan, Jimmy minta dia merobek pemberitahuan orang hilang. Mendengar itu dia merobeknya. Tapi dia menyadari, sesudah merobek selembar, yang tertempel di atas masih ada. Dia tak percaya dan merobek selembar lagi. Hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Saat ini Jimmy beritahu dia, meski tampaknya dia bisa menyentuh barang asli, tapi dia tak bisa mengubah barang asli itu. Lalu Jimmy membawanya ke ruang olahraga. Ternyata di sini masih ada roh yang lain. Roh ini sama seperti dirinya, yaitu tak bisa keluar dari sekolah ini. Jadi mereka membentuk tim pendukung. Didedikasikan untuk jawab pertanyaan dari roh-roh baru. Martin adalah ketua tim ini. Dia pertama kali menyatakan simpati atas pengalaman gadis itu. Lalu mulai bertanya kisah gadis ini. Gadis ini berkata dia bernama Lisa. Dia juga tak tahu apa yang terjadi. Dia hanya mengingat terakhir kali dia ingin pergi dari kelas. Tapi sekarang malah menjadi roh dan datang ke sini. Dia tak yakin apakah dia hidup atau mati. Karena dia baru mendengar dari upacara peringatan. Saat ini polisi belum menemukan jasadnya. Saat ini hanya dipastikan sebagai kasus orang hilang. Semua orang terkejut saat mendengarnya. Lagi pula ini adalah pertama kali mereka mengalami hal seperti ini. Karena mereka semua adalah roh yang telah dipastikan sudah mati. Mereka minta Lisa untuk pikir baik-baik. Mungkin dia bisa ingat orang yang mencurigakan dari ingatannya. Lalu Lisa jatuh dalam memorinya. Dia mengingat perilaku pacarnya, Matt, baru-baru ini agak mencurigakan. Matt selalu bolos dan berlari ke mobil tanpa alasan. Dia berlari ke sana untuk bertanya. Melihat ini, Matt sangat tegang. Dan berbohong dia di dalam mobil untuk caspnya. Agar tak hancurkan perasaan ini, dia memilih untuk hormati privasi Matt. Tapi saat dia bersiap untuk ke kelas, dia menerima pesan dari Matt. Dia belum memeriksa pesannya tapi nya sudah mati. Dinilai dari memorinya, Matt adalah tersangkanya. Karena nya juga hilang. Jadi ditemani oleh Jimmy. Mereka mulai mengamati gerak-gerik Matt setiap hari. Mungkin mereka bisa dapat beberapa petunjuk. Hari ini teman Lisa, Simon dan Matt bertengkar. Karena Simon merasa hilangnya Lisa terkait dengan Matt. Sejak Lisa menghilang, Matt tak hanya tak sedih, tapi seperti tak terjadi apa-apa. Dia merasa Matt adalah tersangkanya. Mendengar itu, Matt tak ingin menjelaskan apapun. Dia ambil tas dan ingin pergi. Melihat itu, Simon segera hentikan dia. Ternyata dia malah merobek tas Matt. Akhirnya HP Lisa terjatuh keluar dari tasnya. Sekarang sudah ada buktinya. Tampaknya hilangnya Lisa memang ada hubungannya dengan Matt. Dengan cepat, Matt dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Tapi dia tak mengakui bahwa dia menyakiti Lisa. Dan tak tahu kemana Lisa pergi. Tak ada pilihan, polisi hanya bisa bebaskan dia. Lisa sedih dan dia kembali ke timnya lagi. Dia tak lagi ingin mencari tahu kebenarannya. Anggota lain minta dia untuk sedikit terbuka. Sebelum jasadnya ditemukan, semua hal ada potensi untuk diubah. Saat ini sekelompok orang masuk ke ruang olahraga ini. Mereka semua adalah orang yang mengenal Lisa. Salah satunya adalah ibu yang menelantarkan Lisa. Kepala sekolah berharap semua orang berkumpul. Lalu nyalakan lilin dan doakan Lisa. Pernyataan ini menyentuh hati Lisa. Matt juga ingin menghadiri kegiatan ini. Tapi dia dihentikan oleh ayah polisinya. Ayah bertanya bagaimana Matt bisa punya HP Lisa. Matt ragu. Lalu dia beritahu kebenarannya. Dia bilang dia menyembunyikan bahwa dia terus dengan Anna dari Lisa. Hari itu dia bolos untuk berkencan dengan Anna. Akhirnya hampir ketahuan Lisa. Karena panik, dia tak sengaja mengirimi Lisa chat yang akan dia kirimkan untuk Anna. Karena dia melihat Lisa belum membaca pesannya. Jadi dia mencuri HP Lisa dan berencana hapus pesannya. Tapi dia tak tahu kehilangan Lisa. Setelah ayah mengetahui kondisi itu, dia putuskan bawa Matt ke kantor polisi untuk pernyataan. Saat ini Simon masih sedih dengan kehilangan Lisa. Dia tak percaya Lisa menghilang tanpa alasan. Pasti ada yang menyakiti dia. Saat semua orang menyalakan lilin untuk mendoakan Lisa, Simon berdiri sendiri di jendela melihat ini semua. Lisa datang dan ingin menghiburnya. Tapi dia tahu Simon tak bisa melihatnya. Jadi dia berbisik terima kasih. Tapi yang tak dia sangka adalah,
Simon sepertinya mendengar suaranya. Bahkan perlahan menoleh ke arahnya. Lisa tiba-tiba menyadari dirinya sudah jadi roh. Karena tak ada yang bisa melihatnya kecuali teman sejenisnya. Saat dia ingin mencari penyebab kematiannya, dia tiba-tiba menyadari temannya, Simon bisa melihatnya. Setelah konfirmasi berulang kali, dia percaya fakta satu sama lain. Jimmy juga sedikit bingung. Dia tak percaya manusia bisa melihat mereka. Tapi Simon hanya bisa melihat Lisa sendiri. Dia bertanya Lisa sedang berbicara dengan siapa. Lisa bilang di sini masih ada teman rohnya. Dia akan menjelaskannya pada Simon nanti. Simon bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Lisa bilang dia sudah tak ingat apapun. Saat keduanya menebak pembunuhnya adalah Matt. Sahabatnya, Kate, tiba-tiba datang. Tapi dia tak bisa melihat Lisa. Dia kesini untuk ajak Simon pergi ke hutan mencari Lisa yang hilang. Lalu dia bertanya pada Simon sedang bicara dengan siapa. Simon berkata dia hanya berbicara sendiri. Dia takut, jika dia beritahu kebenarannya, Kate akan ketakutan. Lisa minta Simon untuk pergi ke hutan dengan Kate. Mungkin di sana akan menemukan kebenarannya. Karena dia tak bisa keluar dari sekolah sekarang. Mendengar itu, Simon setuju. Setelah keduanya pergi, Lisa tiba-tiba ingin mencoba sekali lagi untuk keluar dari sekolah. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Dia dipindahkan ke ruang bawah tanah lagi. Jimmy sarankan untuk tak beritahu teman mereka apa yang terjadi malam ini. Karena teman mereka ingin berkomunikasi dengan manusia. Itu akan menunda mereka untuk temukan kebenaran. Lisa setuju dengan sarannya. Keesokan paginya, Lisa menemukan Simon dan bertanya apakah dia punya petunjuk. Simon bilang dia tak menemukan apapun. Tapi dia akan terus selidiki ini. Karena orang lain tak bisa melihat Lisa. Jadi mereka mengira Simon gila karena bicara sendirian. Lisa minta dia keluarkan HP dan pura-pura sedang telepon. Ini akan menghindari rasa malu yang tak perlu. Simon berharap Lisa bisa mengingat lebih banyak. Meski sekarang Matt adalah tersangka utama, tapi mereka tak ada bukti yang kuat. Lisa terjebak dalam ingatannya. Dia ingat, pertama kali dia bangun, dia ada di ruang bawah tanah. Darah di pipa terus menetes ke dahinya. Dia benar-benar tak ingat apa yang terjadi. Jadi dia keluar dari ruang bawah tanah dengan bingung. Lalu dia menyadari tak ada yang bisa melihatnya. Dia ingat jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Dia ingat saat itu dia melihat Matt bersama dengan Anna. Dan dia tak ingat lagi yang lain. Mendengar itu, Simon bilang kebetulan waktu itu kelas biologi. Lalu Lisa dan Matt saat itu tak ada di kelas. Jika saat itu Matt bersama dengan Anna, maka kemungkinan kehilangan Lisa ada hubungan dengan mereka berdua. Sekarang hanya prediksi. Mereka masih harus menemukan bukti. Saat ini, Anna menemukan Matt. Dia tanya pada Matt mengapa tak angkat teleponnya dan balas chatnya. Matt bilang kondisinya kacau sekarang. Setelah HP Lisa ketahuan ada padanya, dia jadi tersangka utama. Dia tak ingin Anna terlibat, agar masalah tak semakin rumit. Setelah Anna pergi, ayah Matt pulang rumah. Dia bilang HP yang Matt curi bukanlah HP Lisa. Karena di dalam tak ada informasi apapun tentang Lisa. Dia mulai curiga putranya, Matt melakukan sesuatu. Mendengar itu, Matt marah. Dia mengeluh bahwa ayahnya sendiri juga mulai mencurigai dia. Di sisi lain, Lisa bawa Simon ke garasi di sekolah. Di sini adalah tempat dia dan Matt sering berkencan. Mungkin di sini mereka bisa temukan petunjuk. Setelah lakukan pencarian, Simon menemukan potongan rongsokan ponsel. Dilihat dari warnanya, ini adalah HP Lisa. Di dalam HP itu pasti ada bukti mengenai pembunuh. Mereka mulai diskusi apa yang bisa dilakukan dengan potongan HP ini. Saat ini guru sejarah, Andre, tiba-tiba masuk. Melihat Simon, Pak Andre menghiburnya. Dia tahu Simon dan Lisa adalah teman baik. Lisa minta Simon serahkan potongan HP pada guru. Sekarang orang yang dapat dipercaya mereka adalah guru. Jika mereka berikan potongan itu pada polisi, jangan lupa ayah Matt adalah polisi. Demi Matt, mereka mungkin akan menutupi semuanya. Simon pikir itu masuk akal. Jadi dia keluarkan potongan HP dan berikan pada guru. Dan berharap guru bisa membantu mereka temukan petunjuk bersama. Di mana barang ini ditemukan? Untuk menemukan bukti yang lebih banyak. Malam hari, Simon dan Lisa datang ke garasi lagi. Lalu mereka menemukan sebuah potongan HP lagi. Tapi saat Simon ingin mengambil potongan HP itu, tiba-tiba sebuah tangan memegang pundaknya. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Pak Andre. Tapi Pak Andre justru berubah. Dia dengan tegas peringati Simon untuk tak mencampuri urusannya sendiri.